Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada siang yang penuh berkah kali ini kita kembali bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang masih dititipkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat usia yang masih diamanatkan untuk kita semuanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul hidayah, nikmatul Islam wal iman, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah di antara miliaran manusia. Ini nikmat yang sangat besar, dan tentunya nikmat-nikmat Allah lainnya yang sangat-sangat besar, yang sangat banyak, yang tidak terhitung oleh jari jemari kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita basahi lisan kita dengan ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah, sembari kita menghadirkan hati kita agar senantiasa tunduk dan mengakui bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun, baik sifatnya diniyah ataupun dunyawiyah, kecuali semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin, marilah kita juga bersama-sama menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali mengkaji kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hikmah ke-39, hikmah yang berbicara tentang rahasia kenapa kita sebagai hamba Allah memiliki banyak hajat ataupun kebutuhan, memiliki banyak keperluan, termasuk adalah problem dan masalah yang kita alami. Kita sangat butuh jalan keluar dari semua itu. Artinya semua itulah hajat kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah ini beliau berkata, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan wa munziluha bika fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa wadhi'ahu.
Jangan engkau mengadukan kebutuhanmu kepada selainnya, kepada selain Allah. Padahal dialah, yaitu Allah, yang membuatmu memiliki kebutuhan, yang membuatmu membutuhkan. Bagaimana mungkin selainnya mengangkat sesuatu yang dia sendiri yang menimpakannya kepadamu? Ma'asyiral muslimin, ini hikmah merupakan kelengkapan dari hikmah sebelumnya, hikmah 38 dan 37, hikmah yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana bertawajuh dengan sebenarnya kepada Allah. Bertawajuh menghadap kepada Allah, madep mantep kalau kata orang Jawa, kepada Allah. Ada beberapa poin yang mari kita ulang Bapak Ibu, kita pahami bersama, kita masukkan ke dalam hati, agar ilmu hikmah ini bukan hanya sekedar hiasan pengetahuan Pak, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi masuk ke dalam hati kita, kita mampu menginstalnya di dalam hati kita, agar betul-betul hati kita menjadi hati yang bersih, yang pemiliknya mendapatkan jaminan keselamatan kelak ketika bertemu dengan Allah. Nanti di hari hisab bukan hanya soal kita membawa sholat, yang akan ditanya pertama kali sholat benar itu, tapi sholat yang seperti apa. Maka sholat tanpa membawa hati bukan menjadi pembela kita, malah menghujat kita. Zakat yang tidak menghadirkan hati yang bersih bukan menjadikan kita beruntung, namun malah buntung Pak. Makanya semua kembali kepada hati yang bersih, kemudian disempurnakan dengan syariat yang sempurna, disyariat dengan mengikuti syariat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama Bapak Ibu, manusia kita ini selalu butuh akan Allah. Kita semuanya butuh, memiliki banyak kebutuhan. Kita butuh uang. Semuanya butuh uang sepertinya Pak. BU kata orang, butuh uang. Ada orang jual barang dikasih keterangan BU, butuh uang. Pak, perasaan duitnya banyak, tapi kan tetap butuh uang. Saya pernah jual barang, saya buat status di WA, BU, lah Ustaz butuh uang, ya siapa nggak butuh uang? Semuanya BU, Bapak Ibu. Kita butuh uang, kita butuh kesehatan, pekerjaan, kita butuh pasangan, kita butuh anak keturunan, kita juga membutuhkan jalan keluar solusi untuk setiap masalah kita. Ini harus kita pahami. Maka kalau hamba itu paham akan posisinya, adalah hamba yang benar. Makanya Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Sadar tidak sadar kita tetap butuh kepada Allah. Dan kebutuhan kita kepada Allah bukan hanya pada saat kita punya masalah, tapi kita butuh kepada Allah di setiap detiknya. Bayangkan kalau setitik saja kita ditinggalkan oleh Allah. Ya, jantung kita dibiarkan bekerja sendiri, aliran darah yang pada tubuh kita dibiarkan sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak mungkin bisa. Antumul fuqara'u ilallah, kita fakir kepada Allah. Makanya kalau seorang hamba sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa ia fakir, butuh kepada Allah, maka sungguh ia telah menjadi hamba yang sukses. Sukses sebagai seorang hamba. Nabi Musa alaihissalam bahkan di antara doanya ketika tidak memiliki apapun, terusir dari negerinya, bahkan dikejar-kejar oleh Fir'aun, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rumah, doanya apa Pak? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku itu fakir ya Allah, butuh terhadap kebaikan-kebaikan yang Engkau turunkan kepadamu. Makanya kalau ada seorang hamba yang sombong merasa enggak butuh kepada Allah, cukup ini sebagai bukti dia seorang hamba yang gagal. Ini poin yang pertama. Tidak ada seorang hamba baik sadar atau tidak sadar kecuali ia butuh kepada Allah.
Poin pertama. Poin kedua, ketika kita merasa memiliki kebutuhan, kepada siapa kita pergi, Pak? Biasanya kalau kita punya masalah langsung telepon teman. Ada problem nih, kan gitu, nyari solusi. Kemudian minta bantuan orang, cari koneksi. Gak punya uang ya bekerja. Sakit cari dokter, kan gitu. Apakah itu dilarang? Enggak. Rasulullah bahkan merintahkan kita berobat. Rasulullah mencela orang yang kemudian tawakalnya kurang sempurna. Rasulullah merintahkan tadawa wala tadawa bil haram, berobatlah kalian. Tapi ingat, jangan berobat dengan yang haram. Karena tujuan berobat bukan soal kesembuhan saja, Bapak Ibu. Karena kesembuhan milik Allah. Tujuan berobat adalah nyari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menggambarkan tawakal seseorang. Kalau tawakalnya seperti tawakalnya seekor burung. Perhatikan sabda Rasulullah, andaikan kalian tawakal seperti tawakalnya seekor burung, maka kalian akan diberikan rizki. Yaitu burung itu tagdu himasan wa taruhu bitanan. Pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Ini tawakal terbaik versi Nabi, Pak. Berarti nggak haram kalau kita nggak punya uang cari kerjaan, lamar sini, lamar sana. Nggak haram, Pak. Tapi masalahnya hati kita, tawajuh hati kita ini yang keliru. Menjadikan setiap sebab yang kita usahakan sebagai inti daripada kehidupan kita. Tidak menganggap semua itu sebagai wasilah, sebagai sebab. Padahal semua itu adalah sebagai sebab. Dan semua itu adalah Allah yang menjadikannya. Makanya ada istilah penting Bapak Ibu. Kita itu gunakan sebab dan letakkan di tanganmu. Jangan sampai sebab-sebab itu menjadi tempat tawakal hatimu. Ini penting, kita digaji bos. Tapi jangan sampai hati kita tawakalnya sama bos. Tapi enggak masalah, bekerja kita punya bos, punya atasan. Taat aturan, kita amanah dengan waktu pekerjaan kita. Dan kalau kita niatan ibadah, ada nilai ibadah. Kita dagang dengan niatan supaya kita bisa tegak tulang sulbi kita untuk ibadah kepada Allah. Kita enggak minta-minta. Tapi yang salah adalah sesuatu yang lembut Bapak Ibu. Kita tidak menghadirkan Allah di setiap usaha dan sebab kita. Ini yang jadi masalah. Maka sesuatu yang lembut ini jarang disadari kecuali oleh mereka orang yang basirohnya diberikan hidayah oleh Allah. Sesuatu yang boleh bisa berpotensi pahala. Sesuatu yang boleh bisa berpotensi dosa. Semua muaranya di hati seseorang. Maka di awal tadi sudah saya mukadimai. Tidak ada dari diri kita kecuali punya kebutuhan, punya hajat. Dan kita tidak bisa berpisah dengan Allah. Ketika kita memiliki kebutuhan ini, kepada siapa kita tawajuh? Tadi digambarkan, Bapak Ibu kita menghubungi teman kita, usah enggak ada yang larang, enggak ada yang melarang bahkan dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi Rasulullah mengajarkan bagaimana hati kita bertawajuh. Hati kita hendaklah hanya bertawajuh kepada Allah. Anda sakit datang ke dokter. Dokter mengobati. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Dokter yang meracik obat. Dokter yang mengarahkan untuk beli obat ini, obat itu. Tapi yang menyembuhkan Allah. Kalau Anda berobat, yakin kesembuhan dari dokter, Anda telah berusaha, namun mencampur adukkan usaha itu dengan kesyirikan kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Ya makanya orang Islam itu enggak ada yang harusnya enggak stres, Pak. Ya, enggak stres dengan masalah yang ada. Karena tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dijadikan sebagai sebab, tapi tidak boleh seseorang bertawakal kepada selain Allah. Poin yang ketiga, pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita punya hajat tertentu, apakah setiap hajat itu dikabulkan? Ya, Pak Haddad, misalnya, pengen nikah lagi nih Ustaz, misalnya kan gitu kan. Tapi belum tentu Allah kasih jalan. Ustaz, saya pengen kerja di sana. Di tempat ini, tempat itu. Belum tentu Allah ijabah. Saya pengen punya anak laki-laki Ustaz. Saya sudah punya anak perempuan 4. Punya anak 4 perempuan semua. Ia paling ganteng di rumahnya. Istri yang hamil, wah ini laki-laki, ijabah doa saya. Lahir anak kelima, perempuan lagi. Kan banyak kan? Di surat Asy-Syura ayat 49-50 itu menggambarkan akan hal ini. Allah menciptakan apapun yang ia kehendaki. Allah memberikan siapapun anak-anak perempuan. Allah memberikan siapapun anak-anak laki-laki. Ada yang diberikan anak pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan Allah berkehendak menjadikan seseorang aqimah mandul. Allah maha mengetahui, Allah maha mampu.
Ini sebagai peringatan kepada kita Bapak Ibu bahwa anak yang hadir di tengah-tengah kita adalah atas izin dan kuasa Allah, bukan karena kita pinter, bukan karena usaha kita. Itu hanya usaha saja, bukan karena kita subur, enggak. Dan kemudian Allah alim, Allah maha mengetahui, artinya apa? Baik dan tidaknya. Allah maha tahu apakah baik untuk kita itu kita punya anak atau tidak. Allah yang maha tahu. Kadang orang itu mudah menyimpulkan, kalau enggak punya anak pasti sengsara. Belum tentu Pak. Banyak orang punya anak kemudian menangis sana di sisi Ka'bah, di samping Hajar Aswad, yang selama ini yang menangis minta anak kepada Allah, kemudian dikasih oleh Allah, nangisnya lebih keras di samping Hajar Aswad. Ya Allah, kalau tahu seperti ini saya enggak sudi melahirkan anak seperti itu. Ada yang seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian manir rokubu fikum, siapa yang mandul di antara kalian? Apa jawab para sahabat? Orang yang mandul di antara kami, wahai Rasulullah, orang yang tidak memiliki anak. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang mandul di antara kalian yang sebenarnya adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari anaknya untuk akhiratnya. Masya Allah, betapa banyak orang memiliki anak namun tidak mendapatkan secuil pun manfaat akhiratnya. Anaknya tenggelam dalam dunia, sibuk, masloh sukses mungkin di mata manusia. Memiliki jabatan, kerjaan yang prestis, Masya Allah. Tapi sedikit pun gak pernah mendoakan orang tuanya. Tetapi satu sisi ada orang yang sederhana Bapak Ibu. Orang sederhana sekali Masya Allah. Ya ketika ditanya oleh seseorang, nak kamu kok menginfakkan jajan kamu ini? Kamu apa yang kamu harapkan? Tolong doakan orang tua saya masuk surga Masya Allah. Anak yang sederhana tapi orientasinya adalah orang tuanya Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah kembali pada pembahasan kita. Hajat-hajat begitu banyak. Tapi tidak semua kemudian terpenuhi. Jadi ada orang yang sakit, kadang lama sembuhnya. Orang kehilangan pekerjaan, kekurangan uang, menghadapi masalah keluarga. Pekerjaan lancar tapi pasangannya kurang soleh, kurang solehah. Ada kesulitan-kesulitan yang lain. Kadang kita berpikir ya Pak, saya sudah sholat kok hidup sulit. Saya lihat orang yang jarang sholat malah sukses kan gitu ya. Ini ujian, maka ingat Bapak Ibu, sholat bukan nyari kaya. Maka kalau rajin sholat gak kaya-kaya jangan nyalahin sholat. Ya, kadang orang berpikir seperti itu. Namun pernahkah kita berpikir sesuatu yang berbeda? Ketika kita sakit, apa sih yang dimaui Allah? Ketika kita sulit nyari pekerjaan, apa yang dimaui Allah? Ada apa? Makanya barakallahu fikum, ya, terkadang sadar tidak sadar Bapak Ibu, ada sesuatu yang indah. Pesan Allah yang jarang ditangkap oleh semua orang. Ketika kita mengalami kesulitan, dibuat butuh dan pintu manusia itu tertutup Pak. Agar apa? Agar kita pulang kembali kepada Allah. Angkat tanganmu, teteskan air matamu dalam doa. Akuilah bahwa dirimu telemah, yang kuat itu adalah Allah. Makanya bayangkan Bapak Ibu, kalau kebutuhan kita semua tercukupi, sempat gak kita minta sama Allah? Bayangkan coba, sehat terus, lancar terus, pengen ini ada terus, sempat gak kita nangis sama Allah itu? Bisa-bisa lupa. Makanya dalam satu ayat itu ada satu rahasia. Kenapa kita tidak diberikan kekayaan? La bagau fil ardi, khawatirnya kita melampaui batas dalam kehidupan kita, Pak. Maka rahasia kenapa kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini barakallahu fikum, kadang pintu-pintu manusia itu tertutup. Kita minta bantuan orang, orang mengatakan saya tidak bisa. Saya tidak mampu, ya. Pintu-pintu itu tertutup. Dengan kata lain, Allah menginginkan kita agar mengetuk pintu terakhir yang Anda lupai. Apa itu? Pintu Allah. Maka kalau ada satu dua masalah, satu problem, satu kebutuhan tidak terpenuhi itu aslinya biasa Pak. Cuma sikap kita itu yang tidak biasa. Ada orang punya masalah. Apa yang terjadi Pak? Ketika sakit malah meninggalkan sholat. Ada. Saya nemu orang. Gak perlu saya ceritakan. Saya meruqyah orang yang ia meninggalkan sholat. Awalnya saya nggak tahu. Saya ruqyah kemudian saya tanya istrinya. Ini suami masih sholat. Jarang Ustaz kadang-kadang. Kenapa, ada apa? Akhirnya cerita. Dulu waktu di kampus, waktu jadi mahasiswa. Ini bapak ini Masya Allah orang apa namanya? Aktivis Pak, rohis Pak. Yang ngatur jadwal Ustadz, Masya Allah. Yang ngatur ta'lim, jadwal-jadwal ta'lim. Masya Allah yang gerakkan teman-temannya untuk bagaimana sungguh-sungguh belajar ilmu din. Tapi ketika selesai,
Ya belajarnya, kuliahnya selesai, dapat pekerjaan, akhirnya menikah. Allah beri anak pertama anak yang cacat. Pukulan berat. Ya, dia sementara mungkin transaksional ya Pak. Saya ibadah ini dapatnya ini, saya ini dapatnya ini. Ketika ia sungguh-sungguh ibadahnya, Allah berikan ujian yang cukup berat. Ngambek sama Allah, nggak mau sholat. Ya, orang sakit nggak sholat. Miskin mencari jalan yang haram. Punya banyak keinginan nggak tercapai, larinya ke pesugihan. Ada nggak? Ada Pak. Gunung apa itu? Ya nggak usah disebut, nanti dikasuskan saya. Ya Bapak Ibu, jangan-jangan ada yang pernah ke sana nih. Nanti dicek daftar tamunya ada nggak ini? Jamaah Kapital Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan nggak ada. Ya Bapak Ibu. Nah, punya masalah larinya keliru. Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya tanya, jujur. Para nabi, para rasul adalah orang yang paling mulia. Punya problem nggak? Punya, tapi bukan kita tuh punya sama nabi itu sama. Saya punya problem, nabi punya problem. Nilai kita dengan nabi itu bukan di problemnya itu, tapi bagaimana menyelesaikan problem itu. Itu intinya. Makanya kalau problem ujian cobaan itu sebagai tanda kerendahan nilai seorang hamba, derajat hamba, maka orang yang paling berhak tidak diuji adalah Nabi Muhammad. Ternyata tidak kan. Tapi bagaimana sikap para nabi? Nabi Nuh alaihi salam. Kita belum ada apa-apanya Pak. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sekian ratus tahun. Ya bukan dapat sambutan. Kalau di sini alhamdulillah saya datang ke sini disambut. Fadal Ustaz, ini minum ada jus. Masya Allah. Nabi Nuh buru-buru ada jus. Ya. Dicemooh Bapak Ibu. Sampai pada titik klimaksnya. Sebagian keluarganya tidak beriman, anaknya yang disayang tidak beriman, Pak, anaknya Pak, maka jangan sombong kalau kemudian anak kita berhasil, itu karena usaha kita, usaha mana yang lebih kuat antara usaha kita dan Nabi Nuh dalam mendidik anak, pintaran mana didik anak antara kita dan Nabi Nuh, betul-betul murni anak kita itu milik Allah, tidak milik kita secara mutlak. Makanya Nabi Nuh dalam titik klimaksnya, tidak ada yang mengikuti, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, Rabbi anni maglubun fantasir, ya Allah, fada rabbahu anni maglubun fantasir. Nabi Nuh berdoa pada Tuhannya, ya Allah hamba dikalahkan, ya Allah hamba dihinakan, ya Allah saya gak bisa membalas, saya tidak bisa noleh kanan noleh kiri, ada pengikut pun sedikit dan lemah. Fantasir, menangkanlah saya ya Allah. Ketika semua pintu tertutup Pak, nego ke orang-orang kaya, orang-orang pejabat, orang yang punya kedudukan, mereka malah menolak dan menghina. Dan benar-benar mengatakan, wahai Nuh, kalau kamu itu orang benar, niscaya yang mengikuti kamu adalah orang-orang kuat para pejabat. Buktinya yang mengikuti kamu adalah orang-orang rendahan di antara kita. Dihinakan Pak. Nabi Nuh nangis minta sama Allah, Allah kabulkan, dibuka pintu langit, dipancarkan mata air dari bumi, bertemu dua air dalam satu tempat, terjadi banjir dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Kemudian coba lihat Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan, di tengah lautan, di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, zulumat, bukan dulam, bukan satu kegelapan, berlapis-lapis Pak. Di dasar samudra, di dalam perut ikan, di malam yang gelap gulita. Kira-kira kalau ada alat canggih hari ini bisa gak deteksi ada hamba Allah kecil sana di tengah samudra. Kayaknya sudah tidak ada pintu lagi yang bisa diketuk. Mau teriak siapa yang mendengar Pak? Ya minta tolong siapa yang mau menolong dalam kondisi seperti itu. Tapi Nabi Yunus ngerti cara tawajuh kepada Allah. Bukan putus asa, bukan ingat kebaikan. Saya kan Nabi, kenapa diperlakukan seperti ini? Saya sholat, enggak. Nabi Nuh mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya kalau semakin sulit kita hadapi hidup, berarti semakin besar yang harusnya kita bertawajuh kepada Allah. Jangan salah tangkap Pak. Ya, kebutuhan tidak terpenuhi bukan cara Allah menyiksa kita Pak. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin tangisan tulus kita Bapak Ibu. Menangis itu bukan tanda lemah iman. Maka salah kalau kemudian kita melihat teman kita menangis, kita katakan, kenapa nangis? Iman kamu lemah banget. Itu salah. Kalau tangisan itu sebagai tanda lemahnya iman, maka Nabi Yakub alaihissalam menangis sampai kedua matanya buta menangisi anaknya. Wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Nabi Yakub alaihissalam Pak berpisah dengan anaknya dicintai Nabi Yusuf alaihissalam, nangis tiap malam, tiap hari. Tapi kenapa Allah enggak pernah berfirman, wahai Yakub, kenapa kamu nangis? Kamu Nabi, kenapa sedih? Enggak ada firman Allah seperti itu.
Kenapa seperti itu? Karena Nabi Yakub alaihissalam mengatakan dalam doanya, di balik tangisannya ada ungkapan tawajuh kembali kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku adukan sedih gundah gulanaku ya Allah, tidak kepada selain Engkau ya Allah. Maka ayat ini Bapak Ibu dibaca Umar bin Khattab semalam, satu ayat diulang-ulang. Makanya PR bagi kita Bapak Ibu, nggak mesti banyak ayat yang harus kita baca dan kita harus hafal. Tapi tanyakan ayat mana yang sudah menyentuh hidupmu, ayat mana yang sudah mengubah hidupmu, yang menjadikan kamu meninggalkan maksiat, ayat mana yang sudah mengajak Anda untuk hijrah kepada Allah. Padahal sudah sekian lama, sekian banyak ayat yang kita hafal. Nah di sini makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan masalah kebuntuan, tapi bagaimana kita menghadapi kebuntuan itu. Bisa jadi itulah cara Allah untuk mengundang hamba tadi. Maka banyak anekdot ya, satu potongan cerita, entah benar atau tidak. Gambaran tentang Allah itu ingin hambanya bertawajuh kembali kepadanya. Ada seorang tukang bangunan proyek, bekerja kemudian mandornya ada di lantai atas, di bagian atas lah gitu. Kemudian mandornya pengen manggil, dengan panggilan lembut. Dilempar uang Rp5.000, 5.000 perak. Akhirnya tadi pekerja tadi ya ambil, wah dapat duit nih gitu. Nggak noleh ke atas, lempar 10.000, ambil lagi nggak noleh ke atas, wah dapat duit rezeki nih dilempar lagi 50.000, wow tambah loncat-loncat ya, nggak noleh ke atas, ini kayaknya kurang gede, kasih 100.000, wow malah cuma gulung-gulung doang, seneng. Akhirnya mandornya tadi lempar ke kuli tadi pakai kerikil Pak, cedok kena ini ya, kena keningnya, nengok ke atas, siapa sih? Oh Pak Mandor, ingat mandornya. Sama ketika kita itu semua kebutuhan kita dipenuhi, jangan-jangan dengan kebutuhan itu dipenuhi kita nggak pernah ingat sama Allah. Tapi satu kebutuhan, ya Allah punya anak yang selama ini ditunggu-tunggu gitu ya, kemudian sakit Pak, anak yang sekian lama dinanti, baru 10 tahun pernikahan lahir, dan diuji oleh Allah sakit, ya Allah betapa pedih hati kita sebagai seorang bapak ya. Kemudian kalau orang beriman, tawajuhnya kepada Allah. Kalau enggak mungkin ke dukun lah, kemana, sudah tidak percaya kepada Allah. Padahal ada satu pintu yang siap diketuk dan terbuka sehari semalam 24 jam. Kita sibuk mengetuk pintu-pintu manusia yang belum tentu manusia itu siap membantu kita Pak. Sedangkan Allah Rabb yang marah kalau tidak diminta. Tapi barakallahu fikum, belum lagi Nabi yang lain, Nabi Ayub. Cerita yang sangat luar biasa. Mereka orang-orang mulia yang paham menghadapi sikon kondisi ketika diuji, mengalami kebuntuan Pak. Nabi Ayub itu, Masya Allah diuji, hartanya habis, keluarganya meninggal, badannya sakit. Tapi coba perhatikan, maka kemudian pantaslah kalau Nabi Ayub disebut sebagai ikon kesabaran dari para Nabi. Masya Allah, Nabi Ayub diuji dengan seperti itu selama 3 tahun, istrinya sampai ngomong sama dia, wahai Ayub, kamu Nabi Allah, kamu utusan Allah, kenapa kamu gak minta sama Allah? Kalau kamu minta pasti dikabulkan. Apa kata Nabi Ayub? Allah memberikan aku kemudahan selama 18 tahun. Dan aku baru 3 tahun diuji Allah. Setidaknya aku sabar dalam waktu, dalam tempo di mana Allah memberikan kemudahan kepadaku. Baru 3 tahun, belum 18 tahun. Ketika lewat 2 orang Bani Israel, 2 bersaudara, berbicara dengan pembicaraan yang terdengar oleh telinga Nabi Ayub alaihissalam. Lihatlah Ayub telah ditinggalkan Tuhannya, baru Nabi Ayub mengangkat tangannya. Karena Nabi Ayub gak mungkin ngadu ke siapa, pintu mana yang ketuk? Yang diketuk adalah pintu Allah. Nabi Ayub mengatakan, Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Allah yang diketuk Pak. Nabi Zakaria alaihissalam lebih lagi Pak. Beliau sudah tua, renta, istrinya juga nggak kalah tua, mandul lagi. Dan keduanya menurut satu riwayat, suami istri yang kurang romantis, kurang harmonis bahkan. Makanya kalau kurang romantis, kurang harmonis, ada Nabi juga yang kurang romantis. Belum dikasih anak Pak. Apa kemudian sudah putus asa ini? Kemudian enggak Pak. Bapak Ibu kalau baca surat Maryam kita bisa nangis tentang bagaimana sikap seorang Rasul Allah memiliki masalah sebagaimana dimiliki oleh kita. Tapi bukan masalahnya itu, bukan besar kecilnya, tapi sikap seorang hamba Allah ketika bertawajuh kepada Allah. Qaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qaf ha ya ain sad.
Ya, sebutlah kisah Nabi Zakaria ketika menyeru Tuhannya dengan suara yang pelan, yang lembut. Karena yakin Allah mendengar, gak perlu kita teriak. Mengatakan, ya Allah jangan biarkan aku sendiri ya Allah. Aku sudah tua, rambutku penuh uban, istriku mandul. Tapi engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Jangan biarkan aku sendiri. Dijawab Allah, Pak. Aku beri anak namanya Yahya yang ngasih nama Allah. Sampai Nabi Zakaria mengatakan, benarkah ya Allah? Kalau benar, tunjukkan tandanya. Tandanya kamu tidak bisa bicara padahal kamu dalam keadaan sehat selama 3 hari. Namun walaupun demikian, tetap perintahkan dengan isyarat kepada kamu untuk bertasbih kepada Allah. Kisah-kisah yang luar biasa. Artinya ini hikmah yang luar biasa Bapak Ibu. Kita punya masalah, kita punya problem, kita punya kebutuhan. Tidak semua kebutuhan itu dipenuhi agar kita kembali pada Allah, bukan tentang masalah tapi tentang bagaimana kita tawajuh kepada Allah. Maka usaha kita, ingat, semua kita letakkan pada tempatnya ya Pak. Kita terputus dari satu pekerjaan, cari pekerjaan lain itu sebagai sebab. Jangan gantungkan tawakal kita kepada sebab. Kita tidak dilarang jadi orang kaya, tidak dilarang untuk bekerja ini bekerja tidak Bapak Ibu, tapi kita dilarang untuk menggantungkan tawakal hati kita kepada selain Allah. Ya, makanya Bapak Ibu misalnya ya ini sebelum kita tutup, kita punya hajat, kita punya masalah, kemudian datang seorang teman ngasih bantuan kita. Kalau kita tahu ilmunya, kita paham bahwa yang menggerakkan hati dia, kaki dia itu Allah, gitu loh. Jadi jangan, itu kan karena teman saya, kalau nggak ada teman ini saya jadi apa? Ya jadi orang, gitu aja. Allah yang menggerakkan. Makanya ini satu kisah untuk menutup majelis kita ini. Syekh Muhammad Hasan menceritakan ada seorang syekh ketika di masjid melihat orang yang Masya Allah ya doa nangis dipanggil, nak sini nak gitu. Iya syekh, kamu kenapa? Saya itu lagi ada masalah, istri saya butuh operasi, dananya disebutkan 115 juta, saya nggak punya duit. Oh gitu ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar ya nak. Akhirnya kembali lagi munajat, itu doa lagi. Akhirnya datang orang lagi nemu Syekh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Syekh. Saya minta tolong Syekh. Wah minta tolong apa lagi nih? Saya minta tolong disalurkan zakat saya. Zakat kamu berapa? 115 juta. Masya Allah, siapa yang ngirim orang tadi Bapak Ibu? Sudah tertulis 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan di Allahul Mahfud. Maka di akhir hikmah itu, siapa yang mampu mengangkat sesuatu yang Allah sendiri letakkan. Allah yang buat penyakit, Allah lah yang menurunkan obatnya. Maka usaha kita hanya sebagai sebab, tapi kesembuhan itu adalah datang dari Allah. Ini kita pegang ya Bapak Ibu, bukan berarti dilarang kita minta ke orang. Bukan, yang dilarang apa? Menggantungkan tawakal kita kepada selain Allah. Makanya saya ajarkan ke santri-santri Ustadz, kalau kita terpaksa minta ya untuk pesantren, karena pesantren kita itu gratis, ayo bareng-bareng amaliyah. Anda megang proposal, berikan ke orang, Anda minta ke orang, Pak minta tolong Pak dibantu, tapi jangan sekali-kali hatimu minta tolong pada manusia. Harus dipegang itu, hati kita minta selalu kepada Allah. Allah yang beri, kalau dia beri, yang gerakkan hatinya Allah. Kalau tidak beri, Allah masih menahan. Allah yang menggerakkan hati seseorang. Saya kira cukup Bapak Ibu, sudah jam 1. Ya sudah lewat waktu ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bertemu lagi melanjutkan hikmah berikutnya. Hikmah ke-40 insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.